Baik, di video kali ini kita akan membahas soal UAS ITB ya, Kalkulus Matematika Dasar 1A di tahun kemarin, tahun ajaran 2024-2025. Seperti soal UTS-nya, soal UAS tahun kemarin itu ada bagian A, B, dan C-nya ya. Bagian A itu adalah bagian isian singkat. Sebelum itu, bagi yang mau PDF pembahasan dari video ini, atau mau ikut kelas online untuk persiapan UAS, bisa cek link di deskripsi. Oke. Kita mulai bahas dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini dia bilang misalkan F itu kontinu pada interval AB jika F adalah suatu antiturunan dari F dengan FB sama dengan 17 dan FA sama dengan 6, maka nilai dari integral ini berapa? Ya, basicnya kita menggunakan TDK 2 ya, Teorema Dasar Kalkulus 2, yaitu mengintegralkan suatu fungsi fx dengan f besar itu menotasikan antiturunan dari si fx. Jadi integral dari A sampai B untuk fx dx itu dapat dinyatakan sebagai fb dikurang fa. Maka untuk soal ini langsung aja berarti ini sama dengan fb dikurang fa, fb-nya dikasih tahu di soal adalah 17 dan fa-nya adalah 6 ya. Jadi 17 dikurang 6 hasilnya adalah 11. Oke ya, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini diberikan suatu fungsi piecewise sebagai berikut. Nilainya min 1 untuk interval 0 sampai 2, nilainya 3 untuk interval 2 sampai 6, dan bernilai 0 untuk x sisanya. Di sini kita diminta untuk mencari integral dari 0 sampai 6 untuk fx. Nah, ya di sini kita nggak bisa hitung langsung dari 0 sampai 6 ya, karena fungsinya piecewise. Kita bagi dua nih. Integral dari 0 sampai 6 bisa dinyatakan sebagai integral dari 0 sampai 2 ditambah dengan integral dari 2 sampai 6. Nah, untuk 0 sampai 2, fungsi yang diintegralkan adalah nilainya min 1. Sedangkan untuk 2 sampai 6 itu adalah 3. Nah, ya ini gampang ya, tinggal konstanta semua. Min 1 tuh kalau diintegralkan jadinya adalah min x, nanti masukin batasnya dari 0 sampai 2. 3 kalau diintegralkan adalah 3x, nanti masukin batasnya dari 2 sampai 6. Kita substitusikan batasnya, min 2 dikurang min 0, ditambah dengan 3 kali 6 dikurang 3 kali 2 ya. Kita jabarkan perhitungannya, nanti dapatnya min 2 tambah 18 itu 16 dikurang 6 jadinya 10. Jadi nomor 2 jawabannya 10. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, misalkan f kontinu pada interval ini, nilai fungsi f di beberapa titik pada interval 1-3 diberikan pada tabel. Hampiran jumlah Riemann kiri untuk nilai integral dari 1-3 untuk fx dx dengan partisi seragam sebanyak n sama dengan 4. Subinterval adalah jadi banyak partisinya ada 4 di sini ya ceritanya. Ya, kita nggak tahu persamaan fungsinya itu seperti apa. Ya, ini untuk membantu memahami aja kalau kita coba ilustrasikan kurang lebih kayak gini ya. Kita punya suatu fungsi kontinu pada interval 1-3. Lalu kita bikin 4 partisi. Nah, karena di sini intervalnya 1-3, berarti panjangnya 2, mau dibikin 4 partisi, berarti satu partisinya, delta X-nya, itu nanti adalah 3 kurang 1 bagi 4 ya, setengah ya. 2 dibagi 4 jadinya. Nah, lalu karena kita mau jumlah Riemann kiri, berarti luas persegi panjang yang mau kita ambil itu, kita ambil dari nilai sebelah kirinya gitu ya ceritanya. Jadi di persegi panjang yang pertama, yang kita jadikan tinggi persegi panjangnya itu adalah F1. Di persegi panjang yang kedua adalah F1,5. Di persegi panjang yang ketiga adalah 2. Dan di persegi panjang yang keempat adalah F2,5. Ya. Kan jumlah Riemann itu bisa kita nyatakan sebagai sigma Fxi dikali delta X. Kalau Riemann kiri berarti I-nya dari 0 ya. Ada 4 partisi berarti dari 0 sampai 3. Ya, jadi ada 4 persegi panjang. Pendekatannya di sini. F1 dikali delta X sebagai alasnya, F1,5 kali delta X, F2 dikali delta X, dan F2,5 dikali delta X. Karena dikali delta X semua, delta X-nya difaktorkan aja, taruh di luar. Kita substitusikan nilai dari F1, F1,5, F2, dan F2,5-nya ya. Kita lihat di tabel, kita dapatkan nilai 5, 3, 2, dan 4. 5 tambah 3 tambah 2 tambah 4, itu adalah 14 dikali setengah. Jadinya adalah 7 ya. Jadi hampiran jumlah Riemann kirinya adalah 7 ya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di komentar. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Luas daerah tertutup di kuadran pertama yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 3 dan Y sama dengan min X kuadrat tambah 11 serta sumbu Y adalah integral dari 0 sampai B.
untuk fx dx dengan fx-nya berapa dan b-nya berapa. Oh, berarti daerah yang hijau ini katanya luasnya direpresentasikan sebagai integral dari 0 sampai b fx dx gitu ya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari fx-nya apa, b-nya berapa. Ya, kalau kita balik lagi ya ke aplikasi integral yang paling dasar, yaitu mencari luas, ya, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Misalkan kita punya suatu grafik f1x, lalu ada grafik f2x, dan kita ingin mencari luas di antara dua kurva ini yang dibatasi oleh A sampai B. Maka luasnya itu bisa dinyatakan sebagai integral dari A sampai B untuk yang atas kurang yang bawah ya. Jadi f1x dikurang dengan f2x dx. Ini sedikit review konsepnya aja. Maka kalau kita lihat di soal kita ini, luasnya itu berarti bisa kita nyatakan sebagai integral. Nah, di sini dari 0 sampai berapa nih? Di sini kan sebenarnya cukup jelas ya bahwa integralnya itu dari 0 sampai 2 tuh, A sama B-nya ya. Dari 0 sampai 2, lalu yang atasnya adalah min x kuadrat tambah 11, dan yang bawahnya adalah x kuadrat tambah 3. Oke? Nah, kalau kita coba sederhanakan, ya min x kuadrat jadinya min 2x kuadrat, 11 dikurang 3 jadinya 8. Nah, maka inilah luasnya ya. Berarti ya, kita sudah dapat nih fx dan b-nya. Kalau di sini kan tapi kebetulan ini ya, titik potongnya terlihat jelas di grafik. Ini udah dikasih tahu ini 2. Andaikan aja itu nggak dikasih tahu, andaikan aja dia nggak sebaik ini soalnya ya, kita tetap bisa mencari nilai b-nya itu berapa dengan cara mencari titik potong antara dua grafik ini. Kita samain aja Y1 sama dengan Y2. Min X kuadrat tambah 11 disamain dengan X kuadrat ditambah 3. 3-nya pindah ke kiri jadi 11 kurang 3, 8. Min X kuadrat di kiri pindah ke kanan jadi 2X kuadrat. Maka kita akan dapatkan X kuadratnya berarti sama dengan 4, sama-sama dibagi 2. Dan X-nya adalah plus minus 2. Ya kalau minus nggak mungkin ya, karena titik potongnya ini ada di sumbu X positif. Ya berarti X-nya 2. Ya, berarti kita bisa dapatkan bahwa X-nya adalah min 2X kuadrat tambah 8 dan nilai B-nya adalah 2. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Dan sekalian ngingetin lagi, kalau mau PDF pembahasannya, dan kalau misalkan berminat untuk ikut kelas online persiapan UAS, Kalkulus ITB, silakan klik link di deskripsi. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5, kita diminta untuk menghitung turunan dari Y sama dengan ln X kuadrat dikurang 1. Ya, basicnya kita ingat dulu aja bahwa turunan dari Y sama dengan ln X itu adalah 1 per X. Nah, maka ln X kuadrat min 1 kita bisa terapkan aturan rantai ya. Jadi ini kita anggap aja kayak ln kotak gitu ya. Turunannya kan kalau ln X jadi 1 per X, kalau ln kotak jadi 1 per kotak. Ya, kotaknya itu si X kuadrat min 1. Berdasarkan aturan rantai berarti kita kali lagi dengan turunan si kotaknya itu. Ya, turunan dari si X kuadrat min 1 jadinya 2X. Ya udah, ini dia. Ini ekspresi dari turunan pertamanya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar ya. Kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan bahwa fungsi fx sama dengan sekian mempunyai inverse pada daerah asalnya dan titik 7,3 berada pada grafik f. Nah, nilai dari f inverse aksen 3 adalah... Nah, di soal ini kita coba manfaatkan teorema dari turunan fungsi inverse. Ya, basicnya tuh kalau kita punya FA sama dengan B, dan F itu tuh terdiferensialkan di X sama dengan A, maka bisa kita nyatakan F inverse aksen B itu sebagai 1 per F aksen A. Nah, teorema ini tuh memudahkan kita karena kita sebenarnya tidak perlu menghitung inverse-nya dulu dari fungsi ini. Walaupun sebenarnya fungsi ini menghitung inverse-nya nggak sulit ya. Akar X tambah 2 bisa diinverskan dengan mudah. Tapi sebenarnya kita nggak perlu cari inverse-nya dulu kalau kita mau terapkan teorema ini ya. Di soal ini kan dikasih tahu 7,3 itu berada pada grafik F. Itu artinya kan kalau X-nya 7, Y-nya 3 ya. Jadi F7 sama dengan 3. Maka berdasarkan teorema ini kita bisa katakan bahwa F inverse aksen 3 itu sama dengan 1 per F aksen 7. Nah, jadi kita nggak perlu cari inverse dari F-nya dulu. Kita cukup cari aja F aksennya berapa. Akar X tambah 2 kan bisa ditulis dulu sebagai X tambah 2 pangkat setengah ya, biar lebih mudah kalau mau diturunkan. Maka F aksen X bisa dinyatakan sebagai pangkatnya dikali ke depan, berarti setengah dikali dengan X tambah 2 pangkat min setengah. Oke? Nah, kalau kita mau mencari F aksen 7, tinggal ganti X-nya dengan 7. Berarti dapatnya nanti setengah dikali 9 pangkat min setengah. Pangkat minus itu artinya 1 per, setengah itu artinya akar, jadi
kita akan dapat 1/2 dibagi dengan 1/9. Akar 9 itu kan 3. Jadinya 1/2 kali 1/3 ya, 1/6. Nah, kita dapat nih, F aksen 7-nya itu adalah 1/6. Jadi, 1 per F aksen 7 itu adalah 1/1/6 sama dengan 6. Oke? Ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Integral dari 5 sampai 10 untuk fungsinya adalah 1/x ln 3 dx sama dengan log 3b. Dengan b-nya berapa? Oke. Nah, basicnya mungkin yang kita perlu ingat adalah integral 1/x itu adalah ln x plus c, gitu ya. Jadi kalau kita mau mengintegralkan 1/x ln 3, nah di sini kita perhatikan dulu bahwa ln 3 ini kan sebenarnya cuma suatu konstanta. Jadi kita tinggal fokus saja mengintegralkan 1/x-nya. 1/x diintegralkan jadinya ln x ya. Jadi hasil 1/x ln 3 kalau diintegralkan adalah ln x per ln 3. Dia ditulis ulang aja, jadi dia sebagai pengali aja atau pembagi aja di sini ya. Kita substitusikan batasnya 5 sampai 10, kita akan dapat ln 10 dikurang ln 5 dibagi dengan ln 3. Nah, ln ini kan logaritma ya. Kita terapkan sifat logaritma. Kalau dikurang berarti dalamnya dibagi. Ln 10 dibagi 5 dibagi dengan ln 3. 10 bagi 5 kan 2. Dapatlah ln 2 dibagi ln 3. Nah, ln ini kan sebenarnya adalah log. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai log 2 dibagi log 3. Nah, di sini kita bisa manfaatkan sifat logaritma. Yaitu kalau ada A log B dibagi A log C, asalkan basisnya sama ya, sama-sama A, nah ini bisa dinyatakan sebagai C log B. Ya, diingat lagi ya sifat logaritma ya. Nah, di sini kan sama-sama E basisnya, jadi E log 2 dibagi E log 3 itu sama aja dengan 3 log 2. Nah, kata soal dia sama aja dengan log 3B. Ini masalah notasi aja ya. 3 log 2 ini bisa juga dituliskan sebagai log 32. Berarti yang jadi B-nya itu adalah 2. Oke, jadi nomor 7 jawabannya 2 ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Kita lanjut ke nomor terakhir di bagian A, nomor 8. Jika A sama dengan ln 2, maka cos hiperbolik A sama dengan P per Q. Dengan bilangan bulat P dan Q, maka P-nya berapa, Q-nya berapa. Oke, cos hiperbolik itu apa? Cos hiperbolik X itu dapat kita ekspresikan sebagai E pangkat X ditambah dengan E pangkat min X per 2. Ya, ini definisi cos hiperbolik ya. Sehingga kalau cos hiperbolik A, itu berarti adalah E pangkat A ditambah E pangkat min A per 2. Nah, A-nya di sini adalah ln 2. Ya, kita substitusikan, berarti kita akan dapat E pangkat ln 2 ditambah E pangkat min ln 2 dibagi 2. Nah, ada sifat logaritma yang bilang bahwa kalau kita punya E pangkat ln X itu sama aja dengan X ya. Jadi E pangkat ln 2, ya itu sama aja dengan 2. Nah, sedangkan E pangkat min ln 2, dalam logaritma kan minusnya itu bisa jadi pangkatnya si 2 ya, jadi 2 pangkat min 1, atau bisa ditulis sebagai E pangkat ln 1 per 2. Nah, E pangkat ln 1 per 2 apa? E pangkat ln X itu X, E pangkat ln 1 per 2 ya berarti 1 per 2. Ya, dibagi 2. Sampai sini oke ya? Silakan tanya aja kalau bingung. Nah, lalu kita sederhanakan, mungkin kita bisa kali 2 atas bawah ya, untuk menghilangkan si penyebutnya. Jadi 2 kali 2, 4, 1 di setengah dikali 2, 1, dibagi dengan 2 kali 2, 4. Maka kita akan dapat hasilnya adalah 5 per 4. Nah, ini adalah P per Q-nya katanya ya. Kan dibilang bahwa cos hiperbolik A sama dengan P per Q. Artinya apa? Ya, P-nya sama dengan 5 dan Q-nya sama dengan 4. Oke, itu bagian A ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B ya. Ngingetin lagi, kalau misalkan mau PDF pembahasan ini, atau ingin join kelas online untuk persiapan UAS, silakan klik link di deskripsi. Oke, kita masuk ke nomor 1. Misalkan fx sama dengan integral dari 1 sampai x kuadrat tambah x untuk akar 3 tambah t kuadrat dt. Tentukan interval terbesar sehingga f monoton naik. F itu bisa monoton naik kapan? Kalau kita ingat lagi di materi di kalkulus di aplikasi turunan, interval di mana f monoton naik itu adalah interval di mana f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Nah, maka di sini tinggal kita cari aja dulu f aksen x-nya berapa. Nah, untuk menurunkan fungsi yang seperti ini ya, yang diekspresikan dalam integral, kita manfaatkan yang namanya TDK1, Teorema Dasar Kalkulus 1, yaitu d per dx untuk integral dari a sampai x ft dt itu sama dengan fx. Intinya dari teorema ini adalah kalau kita ingin mengintegralkan suatu fungsi ft, batasnya dari a sampai x, dan nanti kita turunkan lagi terhadap x, maka dia akan balik lagi ke fungsi awal. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk mencari integral dari ft-nya berapa, ya, karena nanti bakal diturunkan lagi kan.
Jadi benar-benar kita tinggal ganti aja variabel T di sini menjadi X ya. Jadi nggak usah pusingin integralnya apa gitu. Nah sekarang, apakah TDK 1 ini bisa kita terapkan di permasalahan kita? Di sini sebenarnya sudah lumayan mirip, tapi batasnya beda ya. Di sini kan batas bawahnya adalah 1 sampai X kuadrat tambah X. Padahal kan soal bolehnya itu dari A sampai X. A itu suatu konstanta ya, suatu bilangan real. Nah, terus bisa nggak pakai TDK 1 ini? Ya, tetap bisa ya. Kita tinggal terapkan aturan rantai aja. Kalau tadi batas atasnya adalah X, kan jadinya Fx. Nah, kalau sekarang batas atasnya adalah kotak gitu ya, ya berarti jadinya F kotak. Artinya yang awalnya akar 3 tambah T kuadrat menjadi akar 3 tambah kotak kuadrat ya. Akar 3 tambah X kuadrat tambah X dikuadratkan. Nah, tapi jangan lupa dikali dengan turunan kotaknya. Turunan dari X kuadrat ditambah X. Turunannya adalah 2X ditambah 1. Dan ini adalah hasil turunannya nih. Ini adalah F aksen X-nya. Dan kita maunya dia monoton naik, berarti F aksen X-nya itu lebih besar dari 0. Sampai sini oke ya? Nah, karena di sini ada akar dari 3 ditambah sesuatu dikuadratkan. Nah, itu hasilnya sudah pasti positif sih. Jadi kita bisa bayangkan di sini kita kayak punya sesuatu kali sesuatu, hasilnya lebih besar dari 0. Sesuatu yang pertama itu sudah pasti positif. Jadi kalau mau hasilnya positif juga, kalau dikaliin, maka si 2X tambah 1-nya ini tentu harus positif juga. Maka kita akan peroleh 2X per 1 lebih besar dari 0, artinya X-nya lebih besar dari min setengah. Ya, atau kalau mau kita sajikan dalam notasi interval, dia bisa dituliskan sebagai min setengah, tahingga ya. Kurungnya kurung biasa semua. Ya, jadi interval terbesar sehingga F monoton naik adalah ini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Misalkan I adalah interval tutup dari min per 3 sampai pi per 3, dan Fx sama dengan pi cos 3x untuk setiap x di I. Oke. Tentukan suatu bilangan real C di interval I yang memenuhi Fc adalah nilai rata-rata integral dari F pada interval I. Oke, konsep rata-rata, teorema nilai rata-rata pada integral itu kan intinya adalah integral dari A sampai B untuk Fx dx itu sama dengan Fc dikali dengan B min A. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari C-nya ini ya. Nah, kita coba cari integralnya dulu ya. Dari min pi per 3 sampai pi per 3 untuk pi cos 3x dx. Nah, cos 3x itu kalau diintegralkan adalah sin 3x tapi dibagi 3. Pi-nya kita tulis ulang aja. Jangan lupa batasnya dari min pi per 3 sampai pi per 3. Nah, kalau kita substitusikan batasnya di sini berarti kita akan dapat pi per 3 dikali dengan sin 3 dikali pi per 3 dikurang sin 3 dikali min pi per 3. Di sini kan bisa kita sederhanakan ya, 3-nya coret, maka tinggal sin pi dan sin min pi. Sin pi itu kebetulan 0 dan sin min pi juga kebetulan 0 ya. Ya, jadi pi per 3 dikali 0, hasilnya 0. Nah, ternyata hasil integralnya adalah 0. Ya, di soal ini kan tadi berarti yang jadi A-nya itu adalah min pi per 3, yang jadi B-nya adalah pi per 3 nih. Maka Fc dikali dengan B min A itu berarti adalah Fc dikali dengan pi per 3 dikurang min pi per 3. Dan ini sama dengan 0. Tadi kan hasil integralnya 0 ya. Ya karena Fc dikali sesuatu jadinya 0, sesuatunya bukan 0 ya berarti Fc-nya yang 0 ya. Fx itu adalah pi cos 3x. Nah berarti Fc adalah pi cos 3c. Itu sama dengan 0. Artinya cos 3c-nya sama dengan 0. Nah, ingat lagi di trigonometri ya. Cos berapa yang nilainya 0? Cos yang nilainya 0 adalah pi per 2. Ya, karena 3C sama dengan pi per 2, berarti C adalah pi per 6. Oke? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Sketsa daerah tertutup di kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar 1 min X, sumbu X, dan sumbu Y. Kemudian tentukan interval tentu yang menyatakan volume benda yang dibentuk dari memutar daerah tersebut terhadap sumbu X. Integralnya nggak perlu dihitung katanya ya. Oke, jadi kita coba sketsa dulu ya. Sebelum itu, untuk mensketsa kurva yang bentuknya sudah agak aneh seperti ini, kita ingat yang basicnya aja ya, fungsi-fungsi dasar. Ingat, kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat, itu adalah parabola yang menghadap ke atas. Kalau Y sama dengan min X kuadrat, itu berarti parabola yang menghadap ke bawah. Kalau X sama dengan Y kuadrat gimana? Itu berarti adalah parabola yang menghadapnya ke kanan. Kalau X sama dengan min Y kuadrat, itu parabola yang menghadapnya ke kiri. Ya. Nah, ini fungsi dasar yang mesti kita ingat. Apa hubungannya dengan Y sama dengan akar 1 min X? Nah, kalau ini kita kuadratkan, kan kita akan dapat Y kuadrat sama dengan 1 min X, akarnya hilang.
artinya X sama dengan 1 min Y kuadrat ya. Bisa kita pindah-pindah ruaskan. Nah, X sama dengan 1 min Y kuadrat itu gimana gambarnya? Ya, kita basicnya bisa berangkat dari X sama dengan min Y kuadrat dulu. Kalau X sama dengan min Y kuadrat kan berarti parabola yang ngadep ke kiri. Puncaknya di 0,0 di titik asal. Kalau ditambah 1, berarti dia bakal geser ke kanan sejauh 1. Nah, ini adalah gambar grafik dari X sama dengan 1 min Y kuadrat. Nah, tapi kan yang kita mau bukan X sama dengan 1 min Y kuadrat. Yang kita mau adalah Y sama dengan akar 1 min X. Apakah gambar grafiknya sama? Ya, jawabannya enggak ya. Karena akar 1 min X itu kan tidak boleh negatif. Nilai akar itu pasti positif. Jadi sebenarnya gambar grafiknya mirip, cuman untuk akar 1 min X, dia hanya terdefinisi untuk yang di atas sumbu X saja, untuk Y positif aja. Nah, jadi gambarnya adalah parabola barusan, tapi cuma setengah aja bagian atas aja gitu. Oke, jadi ini sketsa kurva dari Y sama dengan akar 1 min X. Nah, terus dia dibatasi lagi oleh sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, maka daerahnya itu adalah yang ini ya. Daerah tertutup yang dimaksud itu adalah yang ini. Lalu sekarang kita diminta untuk menentukan integral yang menyatakan volume benda yang dibentuk dari memutar daerah tersebut terhadap sumbu X. Ya, jadi kita ingin menghitung volume benda putar ya dari soal ini. Nah, supaya nyoret-nyoretnya enak, ini mungkin gambarnya kita gedein kali skalanya ya. Ya, bentuknya tadi seperti ini. Nah, kurang lebih begini ya. Jadi, karena kita ingin memutar terhadap sumbu X, dan kalau kita mau bangun partisi, partisinya lebih gampang sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X. Ya, karena partisinya tegak lurus dengan sumbu X, mau diputar terhadap sumbu X, di sini kita lebih enak menggunakan metode cakram. Oke. Ya, menggunakan metode cakram, kita bangun partisi seperti ini. Nah, kalau si partisi kita ini kita mau putar terhadap sumbu X, maka dia akan menghasilkan suatu cakram dengan ketebalan delta X, yang volumenya kita bisa nyatakan sebagai delta V, yaitu ya seperti menghitung volume tabung ya, luas lingkaran dikali tingginya ya. Di sini lingkarannya itu jari-jarinya adalah Fx. Berarti luas lingkaran kan PR kuadrat, berarti Pi dikali F kuadrat X, dikali dengan ketebalannya delta X. Nah, ini adalah delta V-nya. Nah, maka ini adalah volume satu cakramnya. Kan cakramnya mau kita jumlahkan semua ya, partisinya ada banyak banget. Maka V-nya bisa kita nyatakan sebagai, ya delta V ini kita ekspresikan dalam integral, berarti Pi F kuadrat X dx dari X1 sampai X2. Ini formula dasarnya ya. Maka di soal ini berarti integralnya bisa kita nyatakan sebagai Pi X1, X2-nya itu batas integralnya ya. Ini kan berarti dari 0 sampai 1 nih. Nah, fungsi yang diintegralkan adalah akar 1 min X dikuadratkan dx ya. Nah, akar 1 min X dikuadratkan ya akarnya hilang ya. Jadinya adalah Pi dikali dengan integral dari 0 sampai 1 untuk 1 min X dx. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya, sebenarnya intinya formulanya ini ya. Formula jadinya untuk metode cakram itu adalah ini. Cuman kan biasanya kalau kita mengerjakan ini tuh kita menggambarkan partisinya itu juga menjadi poin penilaian ya. Jadi kita jangan langsung pakai rumus jadinya aja gitu. Kita tuliskan secara detail. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4, tentukan titik A, B pada kurva Y sama dengan E pangkat X per 2 sehingga gradien garis singgung pada kurva di titik tersebut adalah 2. Oke. Jadi pertama dia bilang titik A, B itu ada pada kurva. Itu artinya kan kalau X-nya kita ganti dengan A, Y-nya kita bisa ganti dengan B. Berarti kita bisa dapatkan B itu sama dengan E pangkat A per 2. Nah, lalu kita diminta untuk mencari gradien garis singgung dari kurva tersebut ya. Kurvanya adalah E pangkat X per 2. Ya, kalau itu kita sebut sebagai fungsi Fx, gradien itu bisa kita nyatakan sebagai F aksen X. Ya, turunan pertamanya. Nah, turunan dari E pangkat X per 2, yaitu adalah tetap E pangkat X per 2, tapi dikali dengan turunan dari X per 2-nya, yaitu setengah. Nah, dia maunya nilai gradiennya itu adalah 2 di titik A, B. Ya, berarti M yang sama dengan F aksen A. F aksen A berapa? F aksen X itu kan adalah E pangkat X per 2 dikali setengah ya. Jadi tinggal X-nya diganti A aja. Jadinya E pangkat A per 2 dibagi 2. Dan ini maunya sama dengan 2. Kita kali 2 kedua ruas, kita akan dapatkan E pangkat A per 2 sama dengan 4. Nah, kita ingat lagi tadi bahwa E pangkat ln X itu kan sama dengan X ya. Artinya X sama dengan E pangkat ln X. Kan bisa dibalik tuh dari kanan ke kiri.
Artinya 4 doang itu bisa dinyatakan sebagai E pangkat ln 4. Kita ekspresikan seperti ini biar basisnya sama ya. Jadi seakan-akan dicoret aja, kita fokus ke pangkatnya. Jadi A per 2 sama dengan ln 4, yang artinya A-nya adalah 2 ln 4. Sampai sini bisa dipahami ya? Karena A-nya adalah 2 ln 4, B-nya itu berarti adalah E pangkat ln 4. Ya, kita substitusikan A-nya. Karena E pangkat ln X sama dengan X, berarti E pangkat ln 4 sama dengan 4 ya. Jadi B-nya sama dengan 4. Jadi titik A, B-nya itu adalah 2 ln 4, 4. Oke. Oh, capek juga ya ngerjain soal UAS. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 sekarang. Nah, soal nomor 5 diketahui T adalah temperatur setiap waktu dari suatu benda di dalam ruangan yang memenuhi persamaan berikut. Dengan R adalah temperatur ruangan yang konstan dan K adalah konstanta. Setelah 1 jam, temperatur benda tersebut adalah 60 derajat Celcius. Setelah 2 jam sejak awal, temperatur benda turun menjadi 45 derajat. Tentukan temperatur ruangan R. Oke, jadi persamaan yang diberikan ini adalah suatu persamaan temperatur terhadap waktu ya. Di sini T-nya itu nggak dikasih tahu ya dalam apa, tapi kita asumsikan aja dalam jam, karena di sini keterangan soalnya itu jam ya. Nah, maka pertama dia bilang setelah 1 jam, temperatur benda adalah 60 derajat. Jadi bisa kita tulis T1 itu sama dengan 60 derajat. Dan setelah 2 jam sejak awal, ya artinya sejak 0 gitu ya, berarti T2 kita bisa sebut itu adalah 45 derajat. Nah, yang kita mau cari di sini adalah R-nya itu berapa. Ya, kita bisa substitusikan aja nilainya dulu ya. Bahwa kalau T1 sama dengan 60, kita sudah punya formula T1-nya, berarti kita dapatkan R ditambah 60 dikali E pangkat K dikali 1 sama dengan 60. Dan T2 itu 45, tinggal ganti T-nya dengan 2, berarti R ditambah 60 dikali dengan E pangkat 2K sama dengan 45. Oke? Nah, dari sini kan kita mau cari R-nya berapa. Oke. Cuman kalau ini kita kurangin langsung, kita bisa dengan mudah mengeliminasi R-nya ya. Kita akan dapatkan di ruas kiri itu R-nya habis. 60 E pangkat K dikurang 60 E pangkat 2K. 60-nya faktorkan aja. Dikali dengan E pangkat K dikurang E pangkat 2K. 60 kurang 45 itu 15. Nah, untuk menyederhanakan penulisan, kalau kita misalkan aja E pangkat K itu adalah A, maka kita bisa dapatkan bahwa 60 dikali dengan A dikurang A kuadrat itu sama dengan 15. Ya. Jadi E pangkat 2K itu kan adalah E pangkat K dikuadratkan ya. Nah, kalau kita bagi 15 ke dua ruas, kita bisa coret-coret ini 4 ini 1, maka kita bisa dapatkan persamaan 4A dikurang 4A kuadrat sama dengan 1. Terus ini oke? 4-nya kita kaliin ke dalam gitu. Terus kalau kita coba bawa ke bentuk persamaan kuadrat, satunya pindah ruas ke sebelah kiri, jadilah min 4A kuadrat tambah 4A dikurang 1 sama dengan 0. Kita mau faktorkan, mungkin kita kali minus dulu aja, jadinya 4A kuadrat dikurang 4A tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan sebagai 2A min 1 dikuadratkan, ya, sama dengan 0. Oke? Itu artinya kan berarti 2A min 1-nya 0 ya. Sesuatu yang dikuadratkan hasilnya 0, itu berarti sesuatu itu adalah 0. Berarti 2A-nya sama dengan 1 dan A-nya adalah setengah. Tadi A itu apa? A itu tadi adalah E pangkat K. Ya berarti E pangkat K-nya adalah setengah ya. Nah, tapi yang kita mau cari kan bukan E pangkat K. Yang kita mau cari adalah R-nya berapa. Kita substitusikan aja ke salah satu persamaan. Mungkin ke persamaan yang pertama. R ditambah 60 E pangkat K sama dengan 60. Jadi tinggal E pangkat K-nya kita ganti dengan setengah nih. Jadinya adalah R ditambah 60 kali setengah sama dengan 60. 60 bagi 2, 30, maka R-nya adalah 60 kurang 30 ya, sama dengan 30 derajat. Oke, jadi nomor 5 jawabannya 30. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya, ini soal terakhir di bagian B. Oke. Suatu tangki berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 meter penuh terisi air dengan berat jenis 10 pangkat 4 Newton per meter kubik. Tuliskan integral yang menyatakan kerja atau usaha yang dilakukan untuk memompa seluruh air di dalam tangki hingga ketinggian 2 meter di atas dasar tangki. Integralnya nggak perlu dihitung. Oke, kita diminta untuk merumuskan formula dari usahanya ya. Jadi kalau kita coba ilustrasikan dulu ya, ceritanya kita punya tangki yang bentuknya kubus. Nah, kalau kubus ya lebih enak lah ya perhitungannya. Panjang rusuknya 1 meter, lalu kita mau bawa
seluruh tangki yang ada di dalam kubus ini kita asumsikan full ya dengan air setinggi 2 meter. Nah, berapa tuh usaha yang dibutuhkan untuk memompa seluruh air itu ke titik itu? Ya, basicnya kan yang namanya usaha itu dapat dinyatakan sebagai F dikali S ya. Gaya dikali dengan perpindahannya ya. Nah, di sini untuk berat jenis air selalu sama, yaitu 10 pangkat 4 Newton per meter kubik. Yang jadi masalah adalah perpindahannya. Perpindahan yang akan kita lakukan untuk air yang ada di atas ya, di level air yang ada di atas dengan yang ada di bawah kan beda ya jarak perpindahan yang kita lakukan gitu. Makin ke bawah, makin dalam berarti usaha yang dibutuhkan akan makin besar kan. Jadi di setiap level ketinggian itu beda-beda tuh usaha yang kita butuhkan gitu ya. Jadi kalau kita coba ambil partisi di sini ya, pada level ketinggian tertentu, kita sebutlah tebal partisinya adalah delta Y. Jadi bayangkan kita mau menghitung usaha untuk membawa satu lembar tipis air ini tuh ke titik yang kita mau tuju itu ya. Kita sebutlah itu delta W. Nah, delta W itu berarti apa? Kan F dikali S. Nah, F-nya dulu nih. Berat jenis airnya itu adalah 10 pangkat 4. Itu berat jenisnya. Untuk mencari F-nya berarti kita kali dengan volumenya. Nah, volume satu lembar tipis partisi itu kan sama seperti menghitung volume balok ya. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya 1, lebarnya 1 karena ini basicnya adalah kubus. Nah, tingginya delta Y. Nah, itu adalah F-nya. Sampai sini bisa dipahami nggak itu? Kalau ada yang bingung silahkan tanya di komentar. Nah, sekarang tinggal S-nya nih. Nah, S-nya gimana tuh? Kalau kita coba sederhanakan, kita pandang kubus ini tuh sebagai persegi aja. Dan kita mau bawa setiap air yang ada dalam ini setinggi 2 meter. Tadi partisinya gini. Kalau kita sebut tinggi partisinya dari permukaan tanah itu adalah Y, berarti sisanya itu 1 min Y ya. Karena kan tinggi kubusnya ini 1 meter ya. Maka tinggi dari partisi kita ke titik yang mau kita tuju itu berapa? Itu berarti adalah 3 min Y kan ya. 2 ditambah dengan 1 min Y. Nah, itulah perpindahan yang kita lakukan itu adalah S-nya ya. Ya, jadi inilah ekspresi dari delta W-nya. F-nya adalah 10 pangkat 4 dikali 1 dikali 1 dikali delta Y, S-nya adalah 3 min Y. Nah, maka untuk menghitung total kerja yang dilakukan, nah kita ekspresikan dalam integral, itu berarti adalah integral 10 pangkat 4 dikali 3Y, delta Y-nya jadi DY ya. Nah, Y-nya dari berapa sampai berapa? Y-nya kan bisa bervariasi nilainya dari 0 sampai 1 ya, kita bawanya. Ya, berarti batasnya adalah dari 0 sampai 1. Ya, ini kita nggak perlu hitung integralnya, kita hanya disuruh untuk merumuskan aja. Oke, bagian B sudah selesai ya, cukup melelahkan. Ingetin lagi, kalau mau PDF pembahasan video ini, sama siapa tahu tertarik untuk join kelas online persiapan UAS, silakan klik link di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian C ya. Ya, kita masuk ke nomor 1. Misalkan dia adalah daerah tertutup pada kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu, sketsa daerah D. Oke, untuk mensketsa daerah D ini dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, ini gimana gambarnya? Ya, basicnya kan kita ingat aja ya, kalau kita punya Y sama dengan min X kuadrat, itu adalah suatu parabola yang ngadepnya ke bawah seperti ini. Cuman karena ditambah 4, jadi ya dia naik sejauh 4. Oke? Ya, jadi titik puncaknya itu di 4. Lalu titik potong sumbu X-nya, memotong sumbu X itu artinya saat Y sama dengan 0 ya. Itu berarti 4 min X kuadratnya kita bikin sama dengan 0. Kita faktorkan jadi 2 min X dikali 2 plus X sama dengan 0. Artinya, X-nya itu bisa 2 atau X-nya bisa min 2 nilainya. Ya, jadi titik potong sumbu X-nya adalah di X sama dengan min 2 dan di 2. Lalu daerah D ini juga dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti daerahnya itu yang ini ya. Ini yang kita sebut sebagai daerah D ya. Ini untuk bagian A. Kalau ada yang bingung silahkan tanyain ya. Bagian B, tentukan volume benda pejal dengan alas D dan irisan penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk persegi. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita ingin membangun suatu benda pejal, benda 3 dimensi ini ceritanya ya, dengan cara irisan penampang yang tegak lurus sumbu X itu dibikin berbentuk persegi. Jadi kita bikin suatu partisi gitu, yang tegak lurus dengan sumbu X, kita anggaplah ini tebalnya delta X, partisinya, dan panjangnya itu berarti ya Fxi ya.
tinggi si partisi kita ini bergantung sama kurvanya, dan lagi di X berapa ya, kita sebut aja XI, ya berarti tingginya adalah FXI. Misalnya bisa dipahami ya. Nah, si partisi kita itu ingin kita bangun bentuknya persegi. Jadi, ini agak sulit kalau digambarkan ya. Tapi intinya, si partisi kita itu ingin kita jadikan sebagai sisi dari suatu persegi. Dan perseginya itu nanti diberikan ketebalan gitu. Jadi, kayak balok lah ya ceritanya ya. Jadi ada suatu persegi dikasih ketebalan delta X. Volumenya, luas persegi itu kan adalah sisi kali sisi, nanti dikali dengan ketebalannya delta X ya. Jadi delta V itu bisa dinyatakan sebagai FXI kuadrat dikali dengan delta X. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini tuh baru satu partisi. Kan kita martisinya sebanyak mungkin ya. Jadi kalau ingin mendapatkan volume keseluruhan, yaitu V, jadi si delta V ini kita ekspresikan dalam bentuk integral. Jadi kita bisa tuliskan integral F kuadrat X dx. Nah, batasnya dari mana? Kalau kita lihat di gambarnya, daerah ini tuh X-nya dari 0 sampai 2. Nah, kita substitusikan fungsinya. Fungsinya adalah 4 min X kuadrat dikuadratkan. Nah, ini kita coba jabarkan dulu ya. 4 min X kuadrat dikuadratkan itu adalah 16 dikurang 8X kuadrat tambah X pangkat 4. Nah, ini tinggal diintegralkan ya. 16 diintegralkan jadinya 16X. 8X kuadrat diintegralkan jadinya 8/3 X pangkat 3. X pangkat 4 jadinya 1/5 X pangkat 5. Masukin batasnya 0 sampai 2. Tinggal pangkatnya ditambah 1 lalu dibagi ke depan ya, integral. Substitusikan batasnya, X-nya diganti dengan 2, jadinya 16 kali 2 dikurang 8/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1/5 dikali 2 pangkat 5. Kalau 0 dimasukin ya udah 0 aja ya. Nah, ini kalau kita jabarkan, 16 kali 2, 32, 8 dikali 8 berarti 64/3, 2 pangkat 5 itu 32/5. Kita samakan penyebut, jadi per 15, maka nanti 32 itu kalau dikali 15 di 480 ya, dikurang 64 dikali 5 ya, di 320, 32 dikali 3, 96. Nah, ini tinggal kita hitung nih, 480 dikurang 320 tambah 96. 480 dikurang 320 itu di 160 tambah 96 itu di 256 ya. 256/15. Itu volume benda pejal yang terbentuk dari daerah D tadi ya. Silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal C. Nah, soal C di sini dia bilang tentukan nilai B positif agar volume benda putar yang dibentuk dari daerah D yang diputar mengelilingi garis X sama dengan B adalah 32 pi satuan. Oke, kita coba ini dibikin split screen aja kali ya. Kita copy gambarnya yang di A tadi. Jadi tadi daerahnya tuh ini. Di sini dikasih tahu bahwa daerah D ini mau kita putar terhadap garis X sama dengan B. Tapi nggak tahu X sama dengan B-nya tuh berapa. B-nya tuh di mana nggak tahu. Cuma nanti volumenya maunya 32 pi ya. Jadi ini kita mau menghitung volume benda putar, tapi volumenya udah dikasih tahu. Cuman sumbu putarnya belum diketahui di sini. Ya, kita ilustrasikan aja, mungkin kira-kira B itu ada di sini ya. Nggak tahu tepatnya berapa, itu yang kita mau cari nanti. Nah, daerah D itu akan kita putar terhadap garis X sama dengan B ini. X sama dengan B ini menjadi sumbu putarnya. Oke? Nah, gimana cara ngitungnya? Di sini, karena fungsinya sudah terlanjur nyaman dinyatakan dalam X ya, 4 min X kuadrat. Kalau mau dinyatakan dalam Y, mungkin agak repot lagi. Sedangkan kita disuruh mutarnya terhadap garis X sama dengan B. Garis X sama dengan B ini kan sebenarnya sejajar sumbu Y. Jadi konsep berpikirnya, partisinya sih lebih enak dalam X, tapi diputernya sejajar dengan sumbu Y. Maka kita gunakan yang namanya metode kulit tabung. Ya, kita akan mencari volume benda putarnya menggunakan metode kulit tabung. Ya, mungkin kalau nanti join kelas online untuk persiapan UAS bakal dibahas lebih dalam ini ya. Kenapa harus menggunakan metode kulit tabung? Sedikit promosi. Oke, jadi kalau kita menggunakan metode kulit tabung, maka partisi kita ini akan kita jadikan kulit tabung dengan ketebalan delta X. Maka delta V-nya, volume dari si kulit itu bisa kita nyatakan sebagai 2pi. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa kalau kita gunakan konsep kulit tabung, jari-jari dari tabungnya berdasarkan partisi kita ini adalah B min X ya. Maka delta V-nya bisa kita nyatakan sebagai keliling lingkaran 2πr, R-nya diganti dengan B min X, dikali dengan tinggi tabungnya, yaitu FXI, dikali dengan ketebalannya delta X. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini delta V-nya, maka untuk mengkonstruksi V-nya,
Kita tinggal ekspresikan ini dalam integral. 2pi itu konstanta, taruh di depan aja. B min X dikali dengan Fx-nya itu diganti dengan 4 min X kuadrat. Kita kasih batas dari 0 sampai 2. Nah, ini yang mahal tuh bikin ininya nih ya. Yang sulit itu mungkin sampai membangun rumusannya. Hitung integralnya mungkin nggak begitu ribet ya, karena ini integral dari polinomial. Kita jabarkan dulu aja. Ini adalah 4b dikurang bx kuadrat dikurang 4x ditambah x pangkat 3 dx ya. Kita kalikan secara distributif aja. Lalu kita integralkan. 4b diintegralkan jadinya 4bx. Bx kuadrat diintegralkan jadinya b per 3x pangkat 3. 4x diintegralkan jadi 2x kuadrat. X pangkat 3 diintegralkan jadi 1/4 x pangkat 4. Lalu substitusikan batasnya. Dari 2 sampai 0. Ya, masukin 2. 4b dikali 2 dikurang b per 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2. Ditambah 1/4 dikali 2 pangkat 4, masukin 0 ya udah 0 ya. Dan ini tadi kata soal itu sama dengan 32pi. Jadi ini nilainya sudah dikasih tahu 32pi. Kita mau mencari b-nya itu berapa. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi 2pi dulu kedua ruas. 1, 16. Nah, kita rapiin. Ini akan menjadi 8b dikurang 8 per 3b dikurang 8 ditambah dengan 16 bagi 4, 4 ya. Sama dengan 16. Nah, min 8 tambah 4 ini kan min 4. Min 4-nya pindah ke sebelah kanan, jadi 8b dikurang 8 per 3b sama dengan 20. Kali 3 aja kedua ruas, jadinya adalah 24b dikurang 8b sama dengan 60. Benar ya hitung-hitungannya ya. Maka nanti dapatlah b-nya itu sama dengan, jadi kan 24b dikurang 8b, 16b sama dengan 60. Maka kita akan peroleh b-nya adalah 60 per 16. Sama-sama dibagi 4, jadinya adalah 15 per 4. Itu nilai B-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar ya. Ini bisa jadi ada salah ngitung ya. Silakan di cross-check lagi, kalau ternyata ada yang salah ngitung, silakan kasih tahu. Tapi cara ngitungnya sih gini ya, harusnya nggak ada yang salah. Cuman mungkin kita ada ceroboh minus atau plusnya. Kalau soalnya udah ribet begini, suka kayak gitu emang. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir ya, di soal UAS ini. Seru ya soalnya ya. Kita masuk ke nomor 2. Tangki A mula-mula berisi 1000 liter larutan garam, dan tangki B mula-mula kosong. Larutan garam dengan konsentrasi 0,02 kg per liter mengalir ke dalam tangki A dengan laju 10 liter per menit. Pada saat bersamaan, larutan di dalam tangki A mengalir ke dalam tangki B dengan laju 20 liter per menit. Tetapi larutan di tangki B tidak mengalir keluar. Asumsikan bahwa larutan di dalam masing-masing tangki A dan B setiap saat teraduk secara sempurna. Diketahui bahwa setelah 20 menit, massa garam terlarut di dalam tangki A adalah 22,4 kg. Oke, ini lumayan padat ya ceritanya ya. Jadi di sini tuh dia kasih tahu bahwa tangki A ini awalnya ada 1000 liter larutan garam. Konsentrasinya nggak tahu berapa. Tangki B-nya kosong awalnya. Terus di tangki A itu dialiri air dengan konsentrasi 0,02 kg per liter dan laju air mengalirnya itu adalah 10 liter per menit. Laju mengalir larutannya itu ya. Nah, di saat yang sama juga, jadi bayangkan tangki A ini ada kerannya dibuka sehingga airnya mengalir juga ke tangki B dengan laju 20 liter per menit. Dan di sini tuh tangki B-nya nggak mengalirkan larutan kemana-mana lagi. Nah, di sini kita asumsikan bahwa masing-masing tangki A dan B itu setiap saat teraduk secara sempurna. Ini untuk memudahkan ya, karena kan sebenarnya kalau kita mencampurkan dua larutan, dia belum teraduk secara sempurna. Cuman kan jadi repot ceritanya kalau kayak gitu ya. Kita nggak tahu yang langsung mengalir ke tangki B itu yang konsentrasinya berapa kan nggak tahu. Jadi di sini untuk memudahkan kita asumsikan setiap larutannya kecampur, dia langsung terlarut secara sempurna. Nah, terus di sini juga dikasih tahu bahwa setelah 20 menit, massa garam terlarut di dalam tangki A itu berjumlah 22,4 kg. Oke, kita coba kerjakan dulu dari nomor yang pertama ya, yang A ya. Yang pertama dia bilang tentukan volume larutan garam setiap saat dalam tangki A. Nah, di sini kita nggak ngomongin konsentrasi nih, kita cuma ngomongin volumenya aja. Tangki A itu kan mula-mulanya ada 1000 liter ya. Lalu dari keran yang dibuka itu dialirkan larutan dengan laju 10 liter per menit ya, 10 liter 1 menitnya. Jadi kalau mau dalam T menit ya 10 dikali T. Nah, tapi di saat yang sama dikeluarin juga 20 liter per menitnya ke tangki B. Jadi kita kurang 20 T.
Nah, maka ini ya udah bisa dirapikan jadinya 1000 dikurang 10T. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, lalu yang B, misalkan ia menyatakan massa garam terlarut di dalam tangki A. Tentukan suatu persamaan diferensial yang dipenuhi oleh Y beserta syaratnya. Misalkan Y menyatakan massa garam. Oh, oke. Jadi kita diminta untuk menyatakan, mungkin membangun formula banyaknya massa garam di dalam tangki A, tapi dalam persamaan diferensial. Di sini itu kan gini, mula-mulanya itu kita nggak tahu loh, garamnya itu ada berapa. Kita cuma dikasih tahu tangki A mula-mula berisi 1000 liter larutan garam. Tapi berapa konsentrasinya kita nggak tahu kan. Nah, kita tuh sekarang diminta untuk membangun suatu persamaan diferensial yang Y itu menyatakan massa garam di setiap saatnya di dalam tangki A. Ya, persamaan diferensial di sini tuh berarti konteksnya adalah laju perubahan massa garam di dalam tangki A ya. Oke, jadi kita bisa nyatakan bahwa dy per dt, laju perubahan massa garam di dalam tangki A, banyaknya garam dalam tangki A ini kan dipengaruhi oleh larutan yang masuk, ditambah lagi larutan yang dibuang ke tangki B. Nah, larutan yang masuk itu konsisten, konsentrasinya adalah 0,02 kg per liter dan dialirkan sebanyak 10 liter per menit. Jadi 1 menitnya mengalir berapa? 1 menitnya tentu mengalir 0,02 dikali 10 kan. 0,02 itu per liter. Sedangkan per menitnya itu dialirkan 10 liter ya, jadi tinggal dikali. Ini adalah laju perubahan garam per menitnya yang masuk ke dalam tangki A. Nah, tapi cuman dia juga dibuang tuh keluar. Yang dibuang ke tangki B itu tuh adalah 20 liter per menit. 1 liternya mengandung berapa garam? Coba kita hitung konsentrasinya. Tadi kan didefinisikan bahwa massa garam setiap saat di tangki A itu adalah Y ya. Ya, yang namanya konsentrasi itu kan adalah massa dibagi dengan volume. Nah, massa garam di tangki A itu setiap saat adalah Y. Nah, volumenya pada setiap saat, tadi kita sudah hitung di bagian A, yaitu adalah 1000 dikurang 10T. Nah, ini tuh adalah laju keluarnya ya. Laju keluarnya garam dari tangki A. Nah, ini bisa kita rapiin. Nolnya coret, maka dy per dt itu bisa dinyatakan sebagai 0,2 dikurang 2y dibagi dengan 100 dikurang t. Dan di sini dikasih tahu bahwa setelah 20 menit, massa garam terlarut di dalam tangki A itu adalah 22,4. Jadi saat T-nya 20, nilai fungsi Y ini adalah 22,4. Oke, nih, silakan dicerna dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya di bagian C, kita diminta untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial ini. Oke, kalau kita coba tuliskan tadi persamaan diferensialnya kan bisa dituliskan sebagai dy per dt, si min 2y per 100 min t-nya pindah ke sebelah kiri, dan itu sama dengan 0,2. Kenapa diubah ke bentuk ini? Karena ya kita bisa mengenali bentuk ini itu adalah bentuk dari integrating factor. Ya, faktor integrasi. Ya, kita cocokkan kan bentuk umumnya adalah dy per dt ditambah pt dikali y sama dengan qt. Gimana cara menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini? Kita kali dengan suatu faktor integrasinya, kita sebut sebagai mu t. Nah, kalau kedua ruas kita kali mu t, kita akan dapatkan y aksen dikali mu t ditambah mu t dikali pt dikali y sama dengan mu t dikali qt. Kita nanti mau ngedesain mu t sedemikian rupa sehingga nanti mu t dikali pt ini sama dengan mu aksen t. Sehingga jadi mirip dengan format aturan kali, yang kalau kita mau menurunkan U kali V, itu sama aja dengan U aksen V tambah UV aksen. Jadi, yang ruas kiri itu bisa kita pandang sebagai turunan dari Y dikali mu T. Ruas kanannya tetap mu T dikali QT, sehingga nanti Y-nya itu bisa dinyatakan sebagai integral dari mu T dikali QT dibagi dengan mu T. Ya, ini kita nurunin rumusnya ya ceritanya ya. Soalnya kurang tahu juga apakah kita boleh langsung menggunakan rumus ini dalam penyelesaian atau enggak. Makanya tadi diturunin dulu, biar jelas datangnya dari mana ya. Nah, sehingga sekarang ya udah ini tinggal kita pakai aja nih ya formula ini. Solusi Y-nya itu bisa dinyatakan dalam bentuk formula yang dikotakin ini. Nah, berarti yang pertama kita harus cari adalah mu T-nya dulu nih. Nah, mu T-nya itu kita definisikan sebagai E pangkat integral dari PT dt. Karena kan integral dari E pangkat sesuatu itu adalah itu lagi dikali dengan turunan pangkatnya. Makanya nanti turunan dari E pangkat PT dt itu adalah E pangkat PT dt, yaitu mu T itu sendiri dikali dengan PT. Ya, silakan dibuka lagi catatannya masalah konsep dari faktor integrasi ini ya, biar kita nggak terlalu banyak membahas teorinya di soal ini. Nah, artinya kalau kita cocokkan ke formulanya, oh ini kurang Y-nya tadi ya. Kan harusnya
harusnya min 2Y ya, kurang Y-nya taruh depan sini. Nah, ini kan bentuknya udah sama nih. Berarti 2/100 min T itu dia menjadi PT-nya. Dan 0,2 itu menjadi QT-nya di sini ya. Nah, sehingga mu T itu adalah E pangkat integral dari PT. Berarti integral dari 2/100 min T dt. Nah, ini kalau diintegralkan nanti jadinya adalah 1/100 min T-nya itu adalah min ln 100 min T. 2-nya ditulis ulang aja. Nah, min 2-nya itu bisa jadi pangkat ya. Bisa menjadi pangkat 100 min T. Nah, kita ingat bahwa kalau E pangkat ln X, jadinya X ya. Berarti E pangkat ln 100 min T pangkat min 2, ya jadinya adalah 100 min T pangkat min 2. Ya, di sini mutlaknya kita hilangkan aja, tapi dengan syarat T-nya ini hanya berlaku untuk T yang kecil dari 100. Intinya dalam ln itu kan nilainya harus positif ya. Jadi untuk menjaga nilainya tetap positif, 100 min T-nya harus besar dari 0, atau T-nya harus lebih kecil dari 100. Nah, balik lagi, 100 min T pangkat min 2 ini bisa ditulis sebagai 1/100 min T dikuadratkan. Udah dapet mu-nya, maka tugas kita sekarang tinggal masukin aja ke rumus yang dikotakin ini ya. Jadi Y-nya itu bisa kita nyatakan sebagai integral dari 1/100 min T kuadrat, itu mu-nya dikali dengan QT-nya itu adalah 0,2 dt. Dibagi dengan mu T, berarti dibagi dengan 1/100 min T dikuadratkan. Nah, kita sederhanakan, 100 min T dikuadratkannya jadi ke atas, dikali dengan 0,2, 0,2-nya dikeluarin aja, dikali dengan integral 100 min T dipangkatkan min 2. Integralnya kan berarti min 2 ditambah 1 jadi min 1, dikali dengan 100 min T dipangkatkan min 1. Tapi dibagi lagi dengan min 1 ya, turunan dari 100 min T. Ya, jadi plus di sini. Kalau ada yang bingung silakan tulis di kolom komentar. Ini kalau kita coba kaliin jadinya adalah 0,2 dikali 100 min T ditambah 0,2 dikali 100 min T kuadrat dikali C. Ini ceritanya dikaliin ke dalam gitu ya. Jadi 100 min T kuadrat dikali 0,2-nya dikaliin ke 100 min T pangkat min 1. Kalau dikaliin pangkatnya kan dijumlah tuh, jadinya tinggal 2 tambah min 1. Terus 100 min T kuadrat dikali 0,2-nya dikaliin ke C. Jadinya begini. Nah, inilah dia YT-nya. Dan ini juga masih belum selesai karena kita masih belum tahu C-nya itu berapa. Untuk mencari C-nya itu, tadi kan di soal dikasih tahu bahwa Y20 itu sama dengan 22,4 ya tadi ya. Nah, tinggal kita substitusikan aja. Kalau T-nya diganti 20, berarti nanti jadinya adalah 0,2 dikali 100 dikurang 20 ditambah 0,2 dikali 100 kurang 20 dikuadratkan dikali C. Dan ini sama dengan 22,4. Kita jabarkan. 0,2-nya faktor kerja taruh di luar, dikali dengan 80 tambah 80 kuadrat kali C berarti ya, sama dengan 22,4. 0,2 itu sama aja dengan 2/10, pindah ruas aja ke sebelah kanan jadi 10/2, ini dibagi 2 jadi 11,2, dikali 10 jadi 112. 80-nya pindah ruas ke sebelah kanan, maka nanti kita akan dapat 112 dikurang 80 per 80 kuadrat. 112 dikurang 80 itu 32, 80 kuadrat itu adalah 6.400. Sama-sama bagi 32. Jadinya 1/200 ya berarti ya. Oke. Ya, ada yang salah nggak ini ntar? 1/200 ya 32 ya. Oke, silakan cek lagi ya hitung-hitungannya ya. Nah, ini YT-nya kan sebenarnya bisa kita jabarkan dulu ya. 0,2 kalau dikali 100 jadi 20, 0,2 dikali T jadinya 0,2 T. Nah, kita ganti C-nya 200 ya. Berarti 0,2. Terus ditambah 0,2, C-nya masukin aja 1/200 dikali dengan 100 min T kuadrat. Nah, inilah dia YT-nya ya. Kita rapiin lagi sedikit. Berarti YT-nya bisa dituliskan sebagai 20 dikurang 0,2 T ditambah dengan 100 min T kuadrat dibagi 1000. Ini semoga nggak ada yang salah hitung ya. Ya, jadi inilah solusi lengkap ya dari Y-nya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Kalau ada yang bingung, silakan dipahami nih ya pembahasannya. Kita masuk ke yang D. Nah, yang D ini hitung massa garam terlarut di dalam tangki B ketika volume larutan di dalam tangki tersebut 1000 liter. Jadi coba ya kita split screen. Ini tadi gambarnya kita copy ke sini biar kita bisa ilustrasikan. Jadi kan tadi kita sudah punya tuh hasil di C ya. YT-nya itu berapa? Ini tuh adalah banyaknya larutan garam setiap saat di tangki A. Kita sebutlah ini YA berarti ya. Sehingga dari persamaan ini kita bisa hitung tuh. Mula-mula garamnya ada berapa ya sebenarnya di tangki A. Yaitu adalah saat T-nya 0 kan, saat awal. Kalau kita jadikan T-nya 0, maka kita akan dapat 20 dikurang 0 ditambah dengan 100 dikurang 0 kuadrat dibagi 1000 ya. 100 dikurang 0 kuadrat 10.000 dibagi 1000.
Nah, itu jadinya 20 tambah 10 kilogram ya. Jadi, mula-mula ternyata ada sebanyak 30 kilogram garam di tangki A. Tangki B mula-mula kosong, maka kalaupun nanti ada garam yang masuk ke dalam tangki B, itu pasti ada sumbangsi dari tangki A juga nih. Ya, ditambah lagi sama kran yang dibuka untuk masuk ke tangki A ya. Nah, sekarang kita kan mau tahu banyaknya garam di tangki B saat volume larutan di B 1000. Nah, kapan itu terjadi? Di sini kan di soal dikasih tahu bahwa larutan garam itu mengalir ke tangki B dengan kecepatan 20 liter per menit. Berarti kan volume larutan di tangki B setiap saatnya bisa dinyatakan sebagai 20 dikali T kan. Mengalir 20 liter per 1 menit. Berarti kalau T menit ya tinggal 20 dikali T. Nah, saat volumenya ini sama dengan 1000, T-nya berapa? Ya, kita bisa dapatkan T-nya adalah 1000 dibagi 20. Berarti adalah 50 menit ya. Nah, berarti sekarang kita ingin mencari banyaknya larutan garam di B, kita sebut aja sebagai YB kali ya. Kan kalau di A tadi YA, kalau di B kita sebutnya YB, saat T-nya 50. Nah, gimana cara menghitung ini? Nah, untuk menghitung ini tuh, mungkin kita butuh mencari dulu banyaknya larutan garam di A saat menit ke-50 itu. Kita bisa substitusikan ke dalam YT, T-nya diganti 50, kita akan dapatkan 20 dikurang 0,2 dikali 50, ditambah 100 dikurang 50 dikuadratkan dibagi 1000. Berarti 20 dikurang 10, ditambah dengan, ini geser dikit ya, ditambah dengan 50 kuadrat dibagi 1000. Nah, kita hitung dapatnya adalah 10 ditambah 2,5. Jadinya adalah 12,5 kilogram. Oh, ini kilogram tadi ya, bukan L ya, bukan liter. Kilogram. Nah, ini juga kilogram. Jadi banyaknya larutan garam di tangki A itu berkurang. Yang awalnya 30 kg menjadi 12,5 kg ya. Berarti kan sisanya bakal masuk ke B tuh. Terus keran yang mengisi tangki A itu kan konsentrasi larutannya adalah 0,02 kg per liter. 1 menitnya ngasihin 10 liter. Artinya per menitnya itu ngasih 0,2 kg garam per menitnya. Ya nggak? Bisa dipahami itu ya? Jadi banyak larutan garam yang ada di B saat menit ke-50 tuh bisa kita hitung sebagai total garam yang ada di seluruh tangki A maupun tangki B saat menit ke-50 dikurang dengan sisanya garam di tangki A saat menit ke-50 itu. Nah, tadi kan dikasih tahu bahwa di soal di atas, larutan yang masuk ke tangki A itu mengalirkan larutan dengan konsentrasi 0,02 kg per liter dan setiap menitnya mengalirkan 10 liter. Artinya per menitnya itu mengalirkan 0,02 dikali 10 kg per menit ini ya. Jadi total larutan garam yang ada di seluruh tangki, di tangki A dan di tangki B itu adalah 30. 30 ini tadi garam yang udah ada sejak awal di tangki A ditambah dengan 0,2 dikali 50. Ini banyaknya garam tambahan dari keran yang masuk ke tangki A ya selama 50 menit. Jadi 30 tambah 0,2 kali 50 ini adalah total garam yang ada di tangki A dan tangki B. Nah, yang ada di A saja itu ada sebanyak 12,5 kg saat menit ke-50. Ya, artinya ini kan 0,2 dikali 50 itu 40 dikurang 12,5. Jadinya adalah 27,5 kg garam. Cukup melelahkan ya. Ini UAS di tahun kemarin. Ya, udah selesai pembahasannya. Segitu dulu aja. Diingetin lagi bagi yang mau PDF-nya atau mau ikut kelas online persiapan UAS, ya kita bakal latihan soal-soal kayak gini nih. Silahkan klik link di deskripsi. Itu aja video kali ini. Makasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat.